Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, salatan wassalamun ala rasulillah, ma'ba. Saya ingin menyampaikan materi terkait dengan materi kita yang minggu lalu, karena saya tidak bisa masuk karena ada syukuran di FKIP. Jadi saya ganti dengan materi dalam video ini, semoga bisa dipahami dan tidak mengurangi esensi dari ilmu pengetahuan kita. Kembali berkaitan dengan agama, dalam hal ini Islam dan ilmu pengetahuan ya. Jadi tidak jauh-jauh tentang ilmu pengetahuan atau knowledge atau wisdom atau kemudian science ya dalam pembahasan kita. Jadi sebagaimana sering kita diskusikan juga, sering kita sampaikan bahwa saya ingin menyampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang juga memperhatikan aspek rasional. Makanya dalam epistemologi yang dikemukakan oleh Abid Al-Jabiri, Islam itu selain beracuan pada bayani, teks, lalu kemudian juga beracuan kepada burhani, dalam hal ini adalah rasional atau akal, kemudian yang ketiga adalah beracuan pada irfani atau intuisi, seperti itu. Jadi mempergunakan akal adalah salah satu dasar yang kemudian menjadi perhatian di dalam agama Islam, seperti itu ya teman-teman. Bahkan di dalam beberapa ayat Al-Quran sering disebutkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun ya. Perintah untuk berpikir, perintah untuk menggunakan akal itu banyak termaktub dalam kitab suci. Jadi akal itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, memahami, merenungkan dan memutuskan. Nah, sedangkan wahyu adalah firman Allah kepada orang yang menjadi pilihannya, nabi dan rasul, untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan panduan kehidupan agar dalam perjalanan hidupnya senantiasa pada jalur yang benar. Akal dan wahyu mempunyai peran yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Keduanya merupakan sumber utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tetapi yang perlu digarisbawahi teman-teman, posisi akal dan wahyu, apakah itu vertikal atau horizontal. Nah, ini yang kita harus punya kehati-hatian ya teman-teman. Apakah posisinya akal dan wahyu itu seperti sejajar, wahyu atau tidak ya. Nah itu. Nah yang perlu kita perhatikan dalam ideologi kita bahwa kemudian posisi akal dan wahyu itu adalah seperti ini. Wahyu dulu, lalu kemudian baru akal di bawahnya. Bukan sejajar ya teman-teman ya. Nah, jadi wahyu dulu di atas akal. Jadi ada kadang-kadang wahyu yang dalam perjalanannya akal belum bisa menangkap. Jadi dikenal dengan ayat-ayat mutasyabihat biasanya. Ayat-ayat yang belum bisa menangkap atau memproses itu kepada rasio. Tapi tetap wahyu, karena kita beriman maka wahyu tetap posisi paling atas ya. Nah, kadang-kadang juga wahyu yang kemudian tidak bisa dirasio dalam perjalanannya ditemukan uji ilmiahnya yang kemudian bisa menjawab tentang tantangan rasio tadi. Ya, banyak contohnya misalkan ya. Banyak contoh hal-hal yang kemudian awalnya dulu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, sekarang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, itu. Banyak contohnya ya, nanti kita sharing seperti itu. Nah, jadi posisi wahyu tetap di atas pada akal ya, karena kemampuan manusia, rasio manusia ini dikatakan atau kemudian punya batas seperti itu ya, punya batas. Jangan juga kemudian ada golongan yang kemudian menempatkan sejajar. Nah, kalau nggak salah Jabariyah ya, di salah satu firqah yang kemudian menempatkan akal, sejajar dan wahyu, ada golongan masa lampau lah seperti itu. Jadi kalau tidak tidak bisa dinalar maka mereka menolak seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu kemudian posisi kita di Muhammadiyah, akal dan wahyu tetap di atas,
kemudian akal mengikuti. Nah, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, yang pertama sumber ilmu ada sumber kauliyah, ada sumber kauniyah ya. Kalau kauliyah itu pengetahuan hakiki yang dibawa oleh Al-Quran dengan kapasitasnya sebagai hudal linnas atau pedoman hidup untuk manusia. Kalau kauniyah diperoleh dengan proses berpikir melalui akal pikiran. Jadi kalau pengelompokan ilmu pengetahuan misalkan menurut Ibnu Khaldun, ada yang kemudian bersifat alami. Alami itu tanpa kita belajar kita tahu ya, kita tahu. Contohnya filsafat. Filsafat kan artinya kita definisikan adalah berpikir ya. Berpikir kita melihat sesuatu, kita merenung, kita memikirkan. Itu hal-hal yang alami yang ada pada diri manusia. Nah, sedangkan bagian kedua itu adalah al-ulum al-naqliyah kalau Ibnu Khaldun itu mendefinisikan ya, dan itu adalah ilmu yang baru bisa didapat ketika dicari ya, ketika kita belajar misalkan fikih, tafsir dan segala macam, ilmu bahasa, ilmu balaghah dan lain-lain. Nah, itu kemudian yang menjadi ilmu konvensional tradisional tadi yang kemudian, atau al-ulum al-naqliyah tadi yang kemudian bisa didapat jika kita belajar. Nah, sama dengan sumber ilmu ini yang itu adalah kauliyah, itu di Al-Qur'an sudah termaktub ya. Kauliyah itu sudah termaktub di Al-Qur'an. Nah ya, kalau kauniyah itu perlu belajar, kemudian perlu menggunakan proses berpikir dalam memahaminya. Nah, seperti itu. Banyak yang kemudian sudah diinformasikan Al-Qur'an. Misalkan tata cara perintah sholat segala macam ya, atau perintah kemudian bayar zakat ya, atau menjauhi riba segala macam ya. Jelas kauliyah ya, ilmu yang kemudian kapasitasnya bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia. Lalu ada beberapa yang kemudian sumber kauniyah yang perlu diproses untuk belajar lebih lanjut mengembangkan akal pikiran. Misalkan Allah perintahkan untuk kemudian menuntut ilmu segala macam ya. Atau kita contohkan sumber kauniyah ini yang menggunakan akal pikiran ya. Misalkan ada perintah untuk sholat. Dan di dalam sholat itu kan kemudian ada dirincikan lagi bagaimana membaca surah Al-Fatihah segala macam. Nah, membaca surah Al-Fatihah itu kan perlu kemudian berpikir, perlu belajar lagi ya, bagaimana kemudian cara baca yang fasih dan segala macam. Ini sumber ilmu kauliyah dan sumber kauniyah ya, yang perlu kita pahami. Jadi ada beberapa di dalam Al-Quran itu yang kemudian jelas, kemudian ada yang diperoleh dengan proses berpikir. Nah, ayat yang menjelaskan Al-Quran sebagai sumber ilmu, Quran surah Ibrahim, kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan pentingnya ilmu, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itu pun harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itu pun harus dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Jadi penting sekali ya. Jadi kalau ingin dunia ada ilmunya, kalau ingin akhirat ada ilmunya. Jika anak Adam meninggal dunia, ini hadis yang sangat masyhur ya, bahwa ilmu pengetahuan ya atau kemudian ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal jariah bagi kita. Makanya kalau kita di PTI, kalian di PTI, ciptakanlah teknologi pendidikan yang kemudian itu menjadi amal jariah untuk kalian, yang menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian, yang kemudian menjadi investasi untuk kalian gitu ya, yang bermanfaat. Jangan ciptakan teknologi yang kemudian merugikan seperti itu. Nah, ini keutamaan orang yang berilmu, menyadari keesaan Tuhan ya, kemudian berguna bagi kehidupan dunia, memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, diterima amal ibadahnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Banyak sekali keutamaan orang yang berilmu ya, banyak, sangat banyak. Nah, tugas orang yang berilmu, penguatan pelestarian lingkungan, ya. Yang pertama itu kemaslahatan umat melalui iptek, ya. Kemudian berbagi ilmu dengan orang lain, lingkungan lestari, kemudian garis lurusnya adalah hamba kepada Allah. Artinya kita dengan ilmu kita itu usahakan menciptakan maslahat untuk sekitar kita, untuk diri kita, dan untuk orang lain. Maslahat itu artinya kemanfaatan. Kemudian di sampingnya tidak juga kemudian mendiskreditkan terhadap lingkungan. Lingkungan juga albiah itu harus dijaga. Jadi kan banyak sekarang ilmu tapi tidak memperhatikan, berilmu tapi tidak memperhatikan kelestarian alam. Misalkan contoh saja nih, banyak tambang-tambang ilegal, perkebunan ilegal, ya, yang kemudian ternyata dampaknya adalah terhadap lingkungan tidak baik, ya, menciptakan banjir, akhirnya dampaknya banjir untuk masyarakat segala macam. Nah, itu kan ilmu yang kemudian tidak memperhatikan aspek pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Termasuk kita di bidang teknologi, ya kita harus lihat lingkungan ini kan bisa alam, bisa kemudian masyarakat sekitar, ya, termasuk lingkungan juga, ya, menciptakan yang kemudian bermanfaat dan melestarikan lingkungan. Kemudian berbagi ilmu dengan orang lain, ya. Jadi satu ilmu yang kita bagikan kepada orang lain, nah itu akan menjadi amal jariah untuk kita nanti. Jadi penting, ya, jangan pelit dengan ilmu, ya, seperti itu. Dan tujuannya tetap yaitu menjadi hamba. Kita ini menjadi hamba yang kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menuntut ilmu banyak sekali, ya, yang disebutkan. Bacalah menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini ya Al-Alaq, ya, wahyu pertama, bahwa menunjukkan isyarat wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim, ya, faridatun ala muslim wal muslimin, ya. Tuntutlah ilmu walaupun ini ada yang meragukan kesahihan hadisnya, ada yang juga menyatakan ini adalah ungkapan para ulama. Rasulullah SAW bersabda, pekerjaan menuntut ilmu merupakan ibadah. Orang yang menuntut ilmu akan diberikan pahala yang sangat besar dan memudahkan baginya menjalan menuju surga. Jadi kalian saat ini berkuliah itu niatkan untuk beribadah. Jadi ada percikan-percikan pahala yang kita peroleh setiap hari selama kalian kuliah. Jangan niat yang lain, ya, jangan niat-niat yang lain lah. Niatkan ibadah, niatkan kemudian ini untuk kemaslahatan umat segala macam, ya. Jadi itu akan menjadi banyak manfaat. Terakhir saya tutup dengan kata dari Albert Einstein bahwa agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Ilmu tambah iman menciptakan sebuah harmoni kehidupan sebagai wujud Islam yang rahmatan lil alamin. Termasuk agama-agama yang lain, ya, bahwa ilmu dan agama berkesinambungan, punya hubungan relasi yang kemudian harus terus direlasikan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.